Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Askuras Faribani Fikri dari kelas SI4601 dengan rekan saya. Eh, Perkenalkan Silahkan Bapak saya Paujan. Muhammad Taufik Rahman dari kelas SI46. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan oh, pembuatan dashboard menggunakan Tableau, yang mana datanya diambil dari MySQL secara online yang melalui Ivan. Di sini sebelumnya udah disambungkan dulu ke Ivan-nya. Ini adalah Ivan-nya yang sebelumnya, yang menjadi dasar dari, yang menjadi tempat dari MySQL-nya. Kemudian data Excel digabungkan dengan dim date, kemudian dim location dan juga dim product. Selanjutnya di sini udah eh, membuat beberapa KPI. Yang pertama itu ada KPI total revenue, kemudian ada total revenue ada 2023 dan juga 2022. Kemudian ada eh, kenaikan per tahunnya, penjualan per tahunnya. Kemudian ada target diskon per tahun. Kemudian ada eh, maaf, mungkin itu tidak. Yang ini, nah, yang rata-rata penjualan per unitnya berapa. Kemudian ada total quantity yang telah terjual pada tahun 2022 dan juga 2023. Selanjutnya ada total penjualan unit. Mungkin langsung ke dashboard yang saya buat di sini bersama rekan saya. Yang pertama di sini ada eh, menunjukkan yang pertama sales growth year on year, yang mana di sini menunjukkan bahwa eh, pertumbuhannya itu ternyata menurun, yang mana di sini mendapatkan nilai negatif 26% gitu. Selanjutnya di sini ada target diskon per tahun, eh, yang mana di KPI-nya ditetapkan bahwa eh, diskon per tahun tidak lebih dari sebesar 20%. Eh, maka ketika ditampilkan di sini, datanya menunjukkan bahwa diskon per tahunnya itu kurang dari 20%. Yang mana tahun 2022 sebesar 15,8%, dan juga 2023 sama 15,8%. Selanjutnya ada penjualan per unit, rata-rata penjualan per unit. Di sini eh, menampilkan berdasarkan penjualan berdasarkan kategori dan juga per tahunnya. Di sini bisa dilihat bahwa sebagian besar penjualan kategorinya itu di atas dari target. Tetapi ada juga dua dua indikator yang menunjukkan bahwa dia di bawah dari target, yaitu adalah di penjualan office supply pada tahun 2022 dan juga 2023. Selanjutnya di sini diperlihatkan ada total revenue 2022 dan 2023. Ini nyambung ke analisa KPI yang tadi, sales growth year on year. Cuman di sini lebih dijabarkan aja per bulan, dan juga ada teksnya jumlahnya berapa. Kemudian ada persentase penjualan per unit, yang mana eh, targetnya itu adalah kenaikan sebesar 5% dari penjualan per unitnya. Tetapi hasil dari eh, visualisasi di dashboard ini, datanya menunjukkan bahwa penjualan per unitnya eh, menunjukkan minus sebesar minus 27%. Mah, mungkin begitu. Menambahkan dari perhitungannya pada KPI yang pertama ini, misalnya di sales growth year on year, sini dijelaskan bahwa
salesnya lebih besar, setiap tahunnya meningkat, inginnya seperti itu. Ada kenaikan 10%. Eh, Menghitungnya adalah data 2022 dikurangi data 2023. Kemudian dibagi data sebelumnya 2022, kemudian dikali dengan 100. Kemudian eh, sebentar, pada meminimalisir meminimalisir diskon atau target target diskon per tahunnya. Di sini perhitungannya adalah seperti ini. Targetnya adalah kurang dari 20% guna eh, mencapai profit yang lebih besar. Kemudian cara menghitungnya adalah menggunakan rata-rata dari diskon, begitu. Apabila lebih dari nol, maka dimasukkan, bahwa apabila lebih dari nol dan tidak dan kurang dari satu, dimasukkan ke dalam diskonnya. Kemudian dibagi menjadi rata-rata. Selanjutnya pada target profit per item adalah pada bagian average sell unit. Di sini eh, targetnya adalah 100 unit per, apa namanya, 100 dolar kalau di situ sebetulnya per unitnya. Kemudian cara menghitungnya adalah menggunakan sum sales dibagi sum quantity. Kemudian eh, melihat jumlah penjualan total setiap tahun. Cara menghitungnya adalah menggunakan sama seperti di diskon per tahun, hanya di sini berbeda variabelnya, yaitu di quantity yang dihitungnya, dan juga dibandingkan dengan eh, tahun. Ini ada di KPI yang kelima, yaitu untuk mencari persentase pencapaian target profitnya dari margin tahunan. Di sini ada target dari profit marginnya minimal 25% dari total revenue-nya. Nah, karena kita udah coba di Tableau cuman emang main sulit, jadi kita menggunakan untuk yang Google Chart-nya tuh pakai Looker Studio. Dari hasil eh Google Chart tuh nunjukin profit marginnya 84%, berarti di atas dari target KPI kita. Kemudian di profit margin itu saya menambahkan beberapa variabel seperti estimated profit sama profit margin. Rumusnya itu eh, untuk estimated profit dari sales kali satu kurang minus discount. Untuk profit marginnya dari total profit bagi total sales kali 100. Kemudian di KPI ke-6 ada persentase realisasi target jumlah unit atau quantity terjual dari 2023 dibanding 2022. Nah, di targetnya ini kira-kira buat unit terjual di tahun 2023 itu meningkat 15% dibanding 2022. Kalau dilihat dari uh, Gojek chart-nya itu, dari quantity 2022 dan 2023 terjadi penurunan, dan yang seharusnya targetnya bisa sampai 4,5 cuman jadi 3 juta. Nah, di sini juga cuman mencapai targetnya cuman 66%, yang harusnya minimalnya itu 115%. Mungkin eh, ini juga sebelumnya sudah dikonekin ke database-nya, bisa dilihat di sini, dan ini juga. Nah, untuk mungkin yang di bagian ini ada bagian joinnya juga. Ini itu untuk yang KPI ke-6. Untuk yang KPI sebelumnya eh, nggak saya pakai join, cuma saya buat variabel baru di Look Studio aja. Cuman untuk yang ini saya masukin join di. Mungkin sekian dari